Halo semuanya, selamat datang di interaktif talk perdana BMFT Unsika Kabinet Akselerasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Rizky, biasa dipanggil Kiki, delegasi dari BMFT Unsika dari bidang media dan relasi. Kebetulan di depan saya ini ada beberapa tamu spesial yang kita undang. Mungkin bisa dikenalin dulu, mulai dari Akang yang paling dekat sama saya. Oke, sebelumnya terima kasih karena telah mempersilahkan waktunya. Perkenalkan, nama saya Wijaya dari mahasiswa Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Zaki, sama mahasiswa Fakultas Teknik. Saya Mawan, sama mahasiswa Fakultas Teknik. Oke, mungkin kita langsung masuk ke topik yang bakal kita bahas aja nih Kang. Sebenarnya mau tanya-tanya pertanyaan gampang aja terkait topik pemilihan dekan. Oke, masuk ke topik pembahasan kita, pemilihan dekan. Pertanyaan pertama, itu kan kita sebagai mahasiswa yang dinaungi sama fakultas, yang mana dipimpin sama dekan. Kalau berdasarkan statuta universitas itu, kan mahasiswa nggak punya hak suara dalam pemilihan dekan. Kalau gitu hak mahasiswa, peran mahasiswa dalam agenda pemilihan dekan ini apa ya? Mungkin bisa dijawab sama Kang Jaya. Oke, hemat saya ya, sebagaimana yang kita tahu, mahasiswa itu kan termasuk masyarakat akademika ataupun yang kita sebut sebagai sivitas akademika, yang dimana mahasiswa ini punya keterlibatan dengan fakultas ataupun universitas. Jadi peran mahasiswa dalam menanggapi pemilihan dekan ini, saya rasa kita perlu mengawal. Walaupun mahasiswa ini tidak memiliki hak suara dalam memilih calon dekan nantinya, jadi kita ini sebagai mahasiswa harus membuka ruang-ruang diskusi yang nantinya ini bisa mengkritik ataupun menjadi mitra kritik dari dekan tersebut. Dalam artian di sini tuh kita mengkritik tidak hanya memberikan tanggapan yang negatif, tapi kita ini di sini mendiskusikan apa yang menjadi keinginan mahasiswa ataupun yang menjadi kebutuhan mahasiswa, supaya nantinya dekan yang akan memegang amanah untuk fakultas teknik ini bisa dijadikan pertimbangan. Suara dari mahasiswa itu bisa dipikirkan lagi oleh si dekan tersebut, agar harapan yang diharapkan oleh dekan ini supaya apa yang diinginkan mahasiswa ini sesuai dengan apa yang nantinya akan dibawakan oleh dekan ketika nanti dia ini menjalankan satu periode ke depan ketika dia ini menjabat. Mungkin bisa langsung dilanjut sama Kang Jaki, gimana tanggapannya? Afirmasi juga apa yang udah dikatakan sama Kang Wijaya sebelumnya ya terkait pemilihan dekan. Itu udah gak asing lah dengan peran dan juga fungsi yang dimiliki oleh seorang mahasiswa, di mana mahasiswa ini tuh punya peran sebagai social control atau pengontrol sosial. Jadi di sana mahasiswa ini memiliki peran sebagai seorang stabilisator yang melakukan check and balance terhadap para pemangku kebijakan. Dari sana mahasiswa ini perlu lebih melihat agenda-agenda pesta demokrasi seperti ini di Fakultas Teknik, karena siapapun dekan yang naik nantinya pasti akan memiliki implikasi melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dekan. Mau nggak mau, suka nggak suka, ketika kebijakan yang diambil ini nggak sejalan dengan kemauan mahasiswa atau justru nggak ideal dengan kondisi yang ada di kampus hari ini, ya jelas mahasiswa akan merasakan dampak tersebut. Dari sana walaupun mahasiswa ini tidak memiliki hak suara, setidaknya mahasiswa ini bisa melihat gagasan yang dibawa oleh calon dekan ini apa. Kita bisa mengkritisi gagasan yang mereka bawa, dan juga kita bisa menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa kepada calon-calon dekan ini, sehingga dalam pembuatan kebijakan dekan nantinya ke depannya itu akan mempertimbangkan dan juga membuka ruang-ruang diskusi dengan mahasiswa. Mungkin cukup. Mungkin bisa dilanjut sama Kang Mawan, gimana tanggapannya Kang Mawan? Izin menanggapi perihal yang tadi. Mungkin emang jawaban ini udah terjawab semua ya sama teman-teman sekalian berdua ini. Cuman ada lagi tambahan bahwasannya ya kita ngebawa pesta demokrasi ini supaya kita juga bisa diskusi dan juga merekomendasikan agar dimana
hal-hal seperti kita lihat jahe merah di depan ini itu tidak terulang lagi gitu. Tidak perlu kita harus membuat aksi atau segala macamnya, cukup didiskusikan gitu di belakang bahwa ada hal-hal tidak baik yang dilakukan oleh dosen. Contohnya seperti itu salah satunya. Yang kedua adalah perihal dari penetapan dosen ini memasuki naruh dosen-dosen baru di program studinya, yang dimana itu tidak merujuk kepada keprofesian dosen baru tersebut. Yang pernah saya lihat juga seperti itu. Jadi bobot-bobot emang pasti ada muatan kepentingan. iya kayak gitu, muatan kepentingan. Oke, cukup. Ya, Kalau menanggapi dari pernyataan-pernyataan yang akan tadi sebutkan, apakah mahasiswa yang acuh terhadap agenda atau situasi pemilihan dekan ini bisa disebut krisis identitas mahasiswa dikarenakan mereka nggak menjalankan peran mereka sebagai social control? Gimana, mungkin tanggapannya bisa dari Kang Jaya? Oke, kalau dari saya sendiri ya, mungkin kawan-kawan di sini semua juga tahu bahwasanya mahasiswa itu ada beberapa pembagiannya lah, ada mahasiswa yang apatis ataupun mahasiswa yang aktivis. Akan tetapi karena di sini itu yang menjadi urgensi ke pemilihan dekan, yang nantinya pemilihan dekan ini akan berdampak untuk mahasiswa tersebut ataupun mahasiswa yang ada di Fakultas Teknik. Seberapa pun apatis kita terhadap lingkungan yang ada di kampus, setidaknya kita ini peka ataupun sadar yang nantinya kesadaran-kesadaran ini bisa muncul ataupun bisa mengubah kondisi yang ada di Fakultas Teknik itu. Karena kalau misalkan kita amati ataupun yang kita rasakan ketika dekan ini menjabat, sudah optimal atau belum kebijakan-kebijakan ataupun program-program yang dilaksanakan oleh dekan. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa itu harus peka ataupun harus memiliki kesadaran ke sana supaya apa yang menjadi kebijakan dekan ke depannya itu tidak terlalu banyak menyimpang dan nantinya yang outputnya itu ya bisa membawa dampak baik untuk Fakultas Teknik seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Kang Jaki? Kalau misalkan untuk menanggapi pertanyaan tadi ya, menurut saya sendiri hal tersebut balik lagi nih ke orientasi dari masing-masing mahasiswa ini dalam menjalani perkuliahan. Kita nggak bisa pukul rata orientasi mereka ketika mereka masuk kampus itu ingin seperti apa. Ada yang emang orientasinya betul-betul buat belajar, ada yang emang ya udah setidaknya datang aja dan lain sebagainya. Itu kita nggak bisa menyatukan itu semua dalam satu frame. Mestinya mahasiswa ini seperti ini. Namun yang mesti diperhatikan, mau berbagai macam jenis golongan mahasiswa, entah yang akademisi ataupun yang organisatoris, pemilihan dekan ini jelas memiliki dampak terhadap mereka. Mahasiswa-mahasiswa yang seorang akademisi yang sangat suka dengan mata kuliah, lomba-lomba dan lain sebagainya, jelas akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh dekan nantinya. Entah dalam kerjasama yang diambil dekan ini dengan fakultas teknik di universitas lain, kerjasama terkait penyaluran kerja, sorry. Iya, kalau lanjut. Nah, kebijakan yang diambil dekan ini jelas bakal memiliki dampak signifikan terhadap mereka. Begitu juga buat mahasiswa-mahasiswa yang organisatoris. Kebijakan yang mereka ambil terkait jam kuliah dan lain sebagainya jelas bakal memiliki implikasi. Nah, sebagai untuk mestinya bagi seluruh mahasiswa itu agak lebih memperhatikan momen inilah, karena momen ini itu nggak terjadi setiap tahun dan akan menentukan jalannya perkuliahan akademik maupun non akademiknya yang ada di Fakultas Teknik ini selama kurang lebih 5 tahun ke depan. Jadi itu sedikit pentingnya kepekaan kita sebagai mahasiswa terhadap agenda yang terjadi di lingkup kampus, nggak hanya cuma pemilihan dekan dan masih banyak yang lainnya. Mungkin ada tambahan buat dari Kang Mawan? Tambahan tadi apa sih pertanyaan? Kalau misalnya mahasiswa yang acuh sama agenda pemildek itu apakah bisa dibilang krisis identitas atau gimana menurut Kang Mawan? Tetap menurut saya sih ya lagi-lagi afirmasi bahwasannya ya kan
apalagi karena setiap insan yang ada di kita sebagai mahasiswa juga pasti akan mendapatkan dampak dari keputusan-keputusan nantinya yang akan dekan bawakan gitu. Jadi menurut saya juga tidak perlu khawatir bahwasannya masih ada teman-teman seperti ketum BEM atau segala macam bergerak mewakili mahasiswa tersebut. Dan jangan lupa buat mahasiswa-mahasiswa yang acuh, ketika kalian juga tidak bisa bertindak sebagaimana kita bertindak, tolong ya dukung aja, nggak usah kebanyakan ribet lah, nggak usah ribet lah. Maksudnya kita bersama-sama gitu, karena buat kepentingan kalian-kalian juga yang dimana keluhan kalian perihal apa sih sarana prasarana yang ada di kampus atau parkir atau UKT atau segala macamnya, itu kan keluhan-keluhan kalian juga gitu. Jadi mohon dukungan juga perihal hal-hal seperti ini. Kalau boleh sih malah ikut serta dalam pesta demokrasi yang diadakan oleh BEM-FT. Jadi BEM-FT mengadakan forum teman-teman, karena yang kita lihat bersama-sama kepanitiaan di pemilihan dekan ini tidak berani dalam mengambil kebijakan untuk mengikut sertakan mahasiswa ke dalam pemilihan pemaparan visi misi dekan. Oke, makasih banyak atas tanggapan terkait persoalan yang pertama. Mungkin buat pertanyaan selanjutnya, sebenarnya buat mahasiswa di luar sana, pemilih itu penting atau enggak sih buat mereka? Buat diketahui, kalau emang penting, emangnya seberapa penting gitu buat diketahui sama mahasiswa? Mungkin bisa dijawab dari Kang Jaki dulu. Kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan ini, saya rasa sebelumnya juga udah dikatakan dengan jelas bahwasannya pemilihan dekan ini akan memiliki implikasi bagi mahasiswa dalam berbagai macam jenis lah, mulai dari mahasiswa apa aja, mahasiswa organisatoris, akademis, apatis dan lain sebagainya, itu pasti memiliki dampak terhadap mereka. Makanya momen ini yang hanya satu kali dalam jangka waktu kurang lebih 5 tahun akan sangat menentukan nih fakultas teknik kedepannya itu akan seperti apa. Di sanalah teman-teman ini bisa mempertanyakan gagasan apa yang akan dibawa oleh dekan ini. Apakah hari ini dekan, calon-calon dekan yang mencalonkan diri ini akan bisa membawa perubahan, atau justru kita memasuki fase kemunduran ketika fakultas-fakultas ini justru mulai membaik. Cukup. Mungkin ada tanggapan dari Kang Jaya terkait pertanyaan tadi. Terkait pertanyaan penting ya, kalau dari saya sih cukup satu kata, yaitu penting. Kenapa seperti itu? Karena apa yang menjadi, seperti di awal sudah disebut juga, apa yang menjadi kebijakan dari dekan ini nantinya yang akan membawa fakultas ini ke arah mana sih, ataupun fakultas teknik ini nantinya ketika dekannya ini baru, orientasi fakultas teknik itu seperti apa. Jadi supaya jelas juga, dan mahasiswa tuh punya peran juga. Maksudnya punya peran ini ketika mahasiswa ini ingin menyampaikan ide dan gagasannya, itu bisa disalurkan melalui ruang-ruang diskusi yang telah disediakan oleh kawan-kawan. Nah dari situ dari dekan juga nantinya bisa mempertimbangkan supaya dekan ini ketika dekan mengambil sebuah keputusan ataupun kebijakan, dia itu dapat perspektif baru, yaitu dari mahasiswa sebagai mitra didik dia, ataupun sebagai orang yang menjadi oposisi dalam memberikan ide ataupun gagasannya. Tadi kan sempat disebutkan juga sama Kang Mawan bahwa ada lembaga yang menyediakan forum buat ikut atau berpartisipasi dalam agenda pemilihan ini. Mungkin buat mahasiswa di luar sana nih yang belum tahu dan belum punya pengalaman dalam ikut organisasi atau lembaga kemahasiswaan yang ada di lingkup kampus, itu gimana sih langkah-langkah buat turut serta gitu, atau setidaknya mereka pengen tahu di mana mereka bisa ngeliat gitu. Jadi perihal tadi yang setelah saya singgung itu bisa dilihat oleh di IG BMFT ada nggak sih? Belum. Ditunggu ya di situ, atau enggak bisa juga bagi teman-teman yang ingin mengikut sertakan dalam diskusi tersebut juga, ya hubungin aja teman-teman yang ada di BMFT atau segala macamnya gitu. Nanti kita akan
Dan pelaksanaannya ada di kampus 2 GLB jam 1 siang. Harinya? Karena jam 9 ada gladi bersih. Hah? Harinya? Hari Senin. Kita akan jualan jahe merah, guys. Karena ya kita ikut membantu memperjualkan jahe merah untuk korban-korban dosen yang melakukan komersialisasi kepada mahasiswa. Oke, lanjut ke persoalan selanjutnya. Karena dari urgensi Pemildek ini kan tadi beberapa juga telah disebutkan ada beberapa implikasi atau dampak-dampak yang bisa kita rasakan sebagai mahasiswa kalau misalkan kita acuh terhadap agenda Pemildek ini. Nah, kalau misalnya kita udah melihat fenomenologi yang sudah terjadi pada sebelum-sebelumnya, itu tanggapan menurut Akang itu gimana dan harapan buat kedepannya buat calon dekan terpilih nanti itu apa? Mungkin bisa dijawab dari Kang Jaya dulu. Oke, saya ingin menanggapi apa yang telah disampaikan ya, tadi tentang dampak ataupun implikasi dari dosen ataupun dekanat ini ke mahasiswa. Kalau misalkan kita tinjau lagi secara historis, mungkin ada beberapa dampak, salah satunya itu sarana dan prasarana, kemudian juga ada sistem yang dibuat oleh pihak dekanat, termasuk juga kinerja dosen ataupun sistem akademiknya. Kalau misalkan kita kaji lagi, apakah selama ini sistem yang mereka jalankan ataupun yang mereka terapkan ini sudah berjalan dengan optimal? Maksudnya optimal di sini itu tidak ada keluhan dari mahasiswa. Kalau misalkan masih ada keluhan dari mahasiswa, berarti kita perlu memikirkan juga bahwasanya apa yang telah dibuat oleh dekanat ataupun pihak-pihak jajarannya ini masih belum berjalan dengan ideal ataupun optimal. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa perlu juga untuk memberikan keluhan kita, karena sebelumnya itu yang menyampaikan keluhan-keluhan itu masih belum masif tersampaikan. Maka dari itu menjelang adanya pesta demokrasi yang diadakan oleh kawan-kawan ini, nantinya diharapkan mahasiswa ini bisa hadir supaya mahasiswa ini bisa tahu ide dan gagasan yang disampaikan oleh dekanat. Begitupun juga nantinya mahasiswa ini bisa mempertanyakan ataupun bisa menyampaikan ide dan gagasannya lah ketika sebelumnya itu sudah pernah mengalami ataupun merasakan tentang permasalahan yang ada di Fakultas Teknik. Jangan sampai permasalahan-permasalahan yang ada itu terjadi lagi ataupun kita ini mengalami kemunduran seperti apa yang disinggung oleh rekan saya yang ada di samping. Harapannya kedepannya ini Fakultas Teknik itu lebih baik lagi. Walaupun nantinya ini tidak secara drastis, setidaknya kita ini ada kemajuan gitu. Jadi jangan sampai kita ini mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama dari setiap periode ke periode berikutnya. Karena untuk dekan ini kan, dekan dan jajarannya itu kan satu periode itu kan bukan dengan jangka waktu yang singkat ya, itu 5 tahun itu lama. Jadi perlu adanya persiapan yang matang juga untuk membawa Fakultas Teknik ini ke arah yang lebih jelas. Kemana sih Fakultas Teknik ini akan dibawa? Seperti itu. Menanggapi pernyataan dari Kang Jaya tadi, bisa dijelasin nggak secara spesifik fenomenologi apa sih yang pernah Kang Jaki rasakan dan harapan dari fenomenologi tersebut biar nggak terjadi di masa periode dekan selanjutnya itu apa? Kalau merujuk kepada fenomenologi ya jelas banyak banget, karena udah beberapa kali juga dalam kurun waktu selama Pak Dekan yang hari ini menjabat ya, itu ada berapa kali audiensi yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Tentu jelas permasalahan tersebut banyak, karena kalau misalnya cuma satu ataupun dua permasalahan ya nggak perlu lagi. Dan nyatanya dalam hal ini tuh, dalam banyak audiensi permasalahan yang diangkat itu beberapa kasusnya masih permasalahan yang sama. Berarti ini kan kita melihat nih bahwa pemangku kebijakan di fakultas, dalam hal ini dekan dan juga jajarannya, itu belum mampu jadi problem solver yang benar-benar optimal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Harapannya ke depannya dekan ini betul-betul mampu nih menyelesaikan isu-isu maupun fenomenologi, baik itu kinerja dosen, pengadaan fasilitas yang diajukan kepada rektorat, selanjutnya juga kode etik dan lain sebagainya, jam kuliah. Ini tuh benar-benar bisa diselesaikan sebagaimana mestinya oleh para calon dekan yang nantinya akan menjabat menjadi dekan.
Oke, sekarang buat Kang Mawan, kira-kira fenomenologi yang udah dirasain sendiri selama Kang jadi mahasiswa di kampus Unsika ini, itu apa aja bisa dijelasin? Terus kira-kira harapan buat periode dekan, calon dekan nanti ke depannya itu apa? Biar adik-adik maba kita ini nggak ngerasain hal-hal yang sama lagi kayak gitu. Fenomenologi yang pernah saya rasakan ya pasti banyak lah, perihal sarana prasarana yang dimana kita sebagai mahasiswa Fakultas Teknik belajar di lab bersama, namun tidak ada peralatan-peralatan yang menunjang lab tersebut. Itu yang pertama. Yang sastra apa? Sastra teknik. Sastra teknik apa? Tulis doang, nggak ada praktikumnya. Ternyata kita sastra teknik, guys. Saya baru tahu itu, saya baru dengar. Sama perihal yang tadi, dosen yang tidak linear dengan apa sih keprofesiannya. Teknik sipil ya. Iya. Ajar apa? Dan cok, sipil yang bener apa aja? Seperti yang saya singgung tadi, perihal ketidaklinearan terhadap dosen yang masuk ke dalam bidang apa sih? Bidang pengajarannya. Bidang pengajarannya seperti itu, yang dimana juga yang saya rasakan bahwa ada mata kuliah baru, namun juga ini diajar oleh dosen baru yang dimana tidak paham akan hal tersebut gitu. Jadi mau sampai kapan mahasiswanya jadi kayak gini gitu diajarnya? Jangan pernah menuntut mahasiswanya pintar lah kalau kalian ini tidak memberikan kualitas-kualitas dosen yang baik, seperti itu. Jadi harapan terhadap nanti wakil dekan yang akan terpilih adalah yang saya harapkan kepada calon dekan nanti yang akan terpilih adalah ya lebih optimal lagi dalam menjalani visi misi. Juga pasti banyak nanti akan ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Tolong siapkan di forum apa namanya? Mufadis FTM Sika. Iya, itu diselenggarakan di kampus 2 GLB jam 1 siang. Jangan lupa. Kita akan menjual jahe merah. Oke, sedikit menarik kesimpulan dari beberapa pernyataan yang disebutkan sama akang-akang tadi. Banyak fenomenologi yang telah terjadi di kampus kita, khususnya di lingkup Fakultas Teknik, yang memang dirasa kurang menyenangkan karena pengalaman kita sebagai mahasiswa teknik juga sedikit terhambat mengenai khususnya di bidang akademiknya. Namun setelah pernyataan tadi yang akan telah sebutkan, mungkin ada nggak sih kesan dan pesan buat seluruh mahasiswa yang bakal menonton podcast ini? Mulai dari Kang Jaya mungkin. Oke, mulai dari saya ya, tentang kesan dan pesan kepada mahasiswa. Kalau dari saya sendiri, harapannya itu untuk mahasiswa Fakultas Teknik nantinya ini bisa ikut hadir dalam ruang diskusi yang diselenggarakan oleh BMFT Unsika, karena dari situ di situ kita menyediakan ataupun memberikan wadah nih buat mahasiswa Fakultas Teknik apa yang menjadi keinginan, supaya kawan-kawan dari Fakultas Teknik ini bisa menilai terkait visi misi yang dijelaskan oleh calon dekan ini, seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Kang Jaki. Dari saya pribadi, jangan sampai jadi mahasiswa yang nuntut gak mau ikut tapi terima hasil nggak tahu terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian buat pertemuan podcast kita kali ini. Mohon maaf jika masih ada salah kata, dan terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan oleh akang-akang yang hebat di depan saya ini. Sampai jumpa di pertemuan podcast selanjutnya. Dadah. Say, bitch, who the fuck you think you talking to? Fuck all your rappers, those love the shit out of the night. You're a nigga, man, that's a red, don't get the bag of the fake.